lagi dengan Kak Regita. Nah, sebelumnya kakak mau tanya, gimana kabar adik-adik di rumah? Semua dalam keadaan sehat ya pastinya. Nah, sebelumnya kita mau bernyanyi lagu bebas nih adik-adik. Kakak undang adik-adik di rumah semua bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi dua lagu bebas. Pertama, Dari Terbit Matahari. Yang kedua, Kasih Yesus Indah Oh Indah. Oke, udah siap? Musik! Lebih semangat lagi, jangan lupa senyum. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekarang yang kedua nih Kak, Dari Terbit Matahari ya Kak. Matahari. Jangan lupa senyum. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya Kak. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik belum pada capek kan? Nah, kita mau mulai nih ibadahnya. Sebelumnya kita mau bernyanyi dulu adik-adik.
Nah, adik-adik ambil sikap tenangnya, udah duduk yang rapi kan? Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 257, Ku Nyanyi Senang. Musik! Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Bapak, selamat pagi Bapak. Kami ucap syukur untuk hari ini atas penyertaan Tuhan kepada kami. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau baca firman Tuhan nih. Kita sudah masuk dalam pelayanan firman. Sebelumnya kita bernyanyi dulu ya, dari Kidung Ceria 299, Ya Tuhan Tiap Jam. Musik! Sekarang kita mau berdoa. Sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami agar dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan-Mu. Terpujilah nama Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita mau baca firman Tuhan. Semua adik-adik di rumah persiapkan dulu Alkitabnya. Kita buka dari Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Oke adik-adik, mari kita membaca firman Tuhan. Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, Pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian
Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yezreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yezreel, dan aku akan mengakhiri perintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yezreel. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Loruhuma kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka, tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau kuda, dan orang-orang berkuda sesudah menyapi Loruhuma mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Demikian firman Tuhan. Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Adik-adik, hari ini Kak Fani mau bercerita tentang seorang bapak. Bapak ini bernama Bapak Hosea. Kita sebutin satu kali lagi ya namanya. Namanya Bapak Hosea. Nah adik-adik, Bapak Hosea ini memiliki seorang istri yang bernama Ibu Gomer. Nah, mereka memiliki 3 anak nih adik-adik. Namanya yang pertama ada Yezreel, terus yang kedua ada Loruhama, dan yang ketiga ada Lo-ami. Adik-adik, Bapak Hosea ini sehari-harinya bekerja memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Memberitakan firman Tuhan itu seperti pendeta, seperti kakak-kakak lain nih yang menceritakan firman Tuhan kepada adik-adik. Nah, suatu hari adik-adik, Bapak Hosea ini menyampaikan pesan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan sedih adik-adik, Tuhan menangis karena melihat bangsa Israel ini gak setia sama Tuhan. Tapi mendengar pesan itu, bangsa Israel gak mau dengerin Bapak Hosea. Mereka malah lebih memilih untuk menyembah patung yang sebenarnya kan benda mati, yang gak bisa dengar mereka, dengar doa mereka itu gak bisa sama sekali. Mereka gak sayang lagi sama Tuhan. Melihat hal itu, akhirnya
Tuhan menghukum mereka, menghukum bangsa Israel. Tuhan menghukum bangsa Israel bukan karena Tuhan marah adik-adik, tapi karena Tuhan sayang sama bangsa Israel. Tuhan mau mendidik bangsa Israel supaya menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Sama seperti orang tua adik-adik, papa mama, kalau adik-adik melakukan kesalahan, pasti kan ditegur, dihukum. Itu semua karena papa mama sayang sama adik-adik, mau adik-adik jadi anak yang baik. Nah adik-adik, oleh karena itu hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional, tepat banget hari ini. Jadi firman Tuhan hari ini mau mendidik adik-adik supaya tidak seperti bangsa Israel yang gak setia beribadah sama Tuhan. Tapi adik-adik harus menjadi anak Tuhan yang setia. Setia itu berarti taat adik-adik. Gimana sih caranya supaya kita bisa setia sama Tuhan? Caranya sederhana banget. Yang pertama, adik-adik kayak hari ini nih, rajin ibadah hari Minggu, sekolah Minggu adik-adik. Walaupun online, adik-adik tetap semangat, tetap sukacita dan rajin buat ibadah Minggu. Yang kedua, adik-adik rajin berdoa sebelum makan, sebelum tidur, maupun ketika adik-adik sakit perut atau takut. Pokoknya adik-adik rajin berdoa. Oke adik-adik, pasti kalau adik-adik setia sama Tuhan, rajin ibadah, rajin berdoa, Tuhan Yesus pasti senang. Bukan hanya Tuhan Yesus, tapi papa mama juga pasti senang adik-adik. Oke adik-adik, oleh karena itu firman Tuhan hari ini mau mengajak adik-adik, yuk kita jadi anak Tuhan yang setia. Oke, jangan lupa ya, lakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kaninda di kelas kecil. Nah adik-adik, sebelum kakak mau cerita tentang cerita minggu ini, kakak mau tanya nih, siapa di sini yang punya seorang sahabat? Angkat tangannya. Pasti semua adik-adik di rumah ini punya seorang sahabat. Kemana-kemana tuh pasti bareng, maunya sama sahabat kita, iya enggak? Kakak juga punya seorang sahabat. Nah, kakak mau kasih contoh. Misalkan sahabat adik-adik ini nih punya teman lain, deket sama teman lain. Terus sahabat kalian ini, teman kalian ini gak mau main sama kalian lagi. Gimana rasanya? Pasti sedih ya, sakit ya hatinya ya. Nah, demikian juga di cerita hari ini loh adik-adik. Tuhan Allah itu sedih karena bangsa Israel. Kenapa sih bangsa Israel? Bangsa Israel ini udah Tuhan sayangi banget. Tuhan tuh sayang banget sama bangsa Israel. Tuhan memelihara kehidupan bangsa Israel, tetapi bangsa Israel menyembah Allah lain. Dia menyembah berhala dan gak mau menyembah Allahnya sendiri, yaitu Tuhan Allah. Sedih gak sih adik-adik? Tuhan Allah pasti sedih banget pada waktu itu. Nah, di Hosea ini makanya Tuhan memerintahkan Hosea untuk menikahi seorang perempuan, seorang ibu, namanya Ibu Gomer. Nah, dari perempuan itu, dari Ibu Gomer ini, dari pernikahan ini, mereka mempunyai 3 anak. Yang pertama namanya itu ada Yizrel. Yang kedua itu ada Loruhama. Yang ketiga ada Loami. Nah, dari ketiga anak ini adik-adik, mempunyai sebuah arti. Nah, sebuah arti dari yang pertama ini Israel, artinya Allah menabur. Yang kedua ada Loruhama, artinya itu tidak ada belas kasihan. Yang ketiga Loami, bukan umatku. Nah, adik-adik, dari pernikahan seorang bapak Hosea dengan Ibu Gomer ini dan mempunyai 3 orang anak tadi itu merupakan sebuah perumpamaan atau gambaran ya. Kata-kata simpelnya itu gambaran hubungan Allah, Tuhan Allah dengan bangsa Israel pada saat itu. Nah, apa sih adik-adik yang mau digambarkan dari
cerita pada hari ini, apa yang mau kita pelajari dari bangsa Israel, hubungan Allah dengan bangsa Israel, dan tentang perumpamaan yang diberikan lewat Bapak Hosea ini. Yang pertama itu adik-adik, kan Tuhan ini udah setia, udah sayang sama kita, udah perhatian banget sama kita, udah sayang banget sama kita seperti seorang bapak. Gambaran sebagai seorang orang tua yang sayang sama anak-anaknya. Demikian juga adik-adik kita sebagai manusia, sebagai ciptaannya Tuhan. Tuhan sudah menyayangi kita, sudah setia dengan kita. Kita pun juga harus begitu sebaliknya kepada Tuhan Allah, kepada Tuhan Allah kita. Tuhan sudah setia, ya kita juga harus setia. Tuhan sayang sama kita, kita juga harus sayang sama Tuhan. Sama seperti kita menyayangi, hubungan seperti orang tua kepada anaknya. Adik-adik punya mama, papa, adik, kakak, sayang gak sama mereka? Sayang kan? Kalau kita sayang sama mereka, mereka juga sayang gak sama kita? Pasti sayang dong. Nah, gitu juga dari yang pertama kita mau pelajari, Tuhan itu setia. Yang kedua, kita juga harus setia sama Tuhan. Setianya lewat apa, kakak? Balik lagi nih adik-adik, kita harus setia membaca Alkitab, berdoa, tentunya ikut rutin nih, rajin, setia mengikuti IHMPA maupun secara online. Tapi kita setia loh mau beribadah, mau ketemu dan mendengarkan firman Tuhan. Itu adik-adik. Nah, jangan lupa ya adik-adik untuk tetap setia kepada Tuhan, tetap sayang sama Tuhan lewat tingkah laku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kelas tanggung Kakak Mario yang akan mengajar. Tadi kita sudah membaca dari Hosea 1 ayat 1 sampai 9 bersama-sama ya adik-adik. Jadi tema kita pada hari ini adalah jadilah anak Tuhan yang setia. Jadi adik-adik, tadi kita sudah membaca mengenai Hosea. Hosea, menurut bacaan kita tadi, Hosea memiliki seorang istri bernama Gomer. Hosea juga mereka dikaruniai 3 anak. Anak yang pertama bernama Yezreel, anak yang kedua bernama Lo-ruhama, dan anak yang ketiga bernama Lo-ami. Jadi pada masa itu bangsa Israel mulai menjauh dari Allah dan menyembah berhala serta menyembah allah-allah yang lain. Hal itu tentu membuat Allah sedih, membuat Allah juga murka. Kemudian Allah mengirim Hosea sebagai lambang atau sebagai pesan kepada bangsa Israel untuk mengingatkan kembali bangsa Israel. Jadi Allah mengirim Hosea dan keluarganya. Pesan dari Allah adalah jika bangsa Israel tidak kembali pada Allah dan tidak mau meninggalkan, dan jika bangsa Israel tidak meninggalkan berhala dan allah-allah yang lain, maka Allah akan mencerai-beraikan bangsa Israel. Allah tidak memberi belas kasihan lagi kepada bangsa Israel, dan Allah tidak mau mengakui lagi bangsa Israel sebagai umatnya. Intinya Allah akan sangat murka jika bangsa Israel tidak kembali kepada Allah. Nah, adik-adik, kita sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi anak-anak yang setia kepadanya. Gimana ya cara adik-adik untuk selalu dan tetap setia kepada Tuhan? Caranya sangat mudah adik-adik, tapi memerlukan dari hati dan iman yang paling dalam. Dan hal itu kita sebenarnya gampang untuk kita lakukan, cuman memerlukan
konsisten dari hati adik-adik. Kita bisa berdoa. Dengan kita berdoa berarti kita setia untuk berbicara kepada Tuhan, kita setia untuk berterima kasih kepada Tuhan, kita setia untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, berdoanya kapan tuh adik-adik? Setiap saat adik-adik, kapanpun adik-adik merasa sedih, adik-adik bisa langsung berdoa. Karena Tuhan aja setia untuk mendengarkan doa-doa kita. Masa kita nggak mau setia untuk berdoa kepada Tuhan, adik-adik? Kita bisa berdoa sebelum tidur, atau kita bisa berdoa saat sudah bangun tidur, sebelum makan, sebelum berangkat ke perjalanan, dan setelah kita sampai pada tujuan kita bisa berterima kasih bahwa dengan cara berdoa bahwa Tuhan sudah menyertai kita setiap saat. Kita juga bisa rajin membaca Alkitab adik-adik. Adik-adik juga bisa seperti yang adik-adik lakukan sekarang. Adik-adik tetap setia dan giat untuk mengikuti IMPA setiap hari Minggu, mengikuti sekolah Minggu setiap hari Minggu bersama kakak-kakak. Dan hal-hal itu menunjukkan bahwa adik-adik setia kepada Tuhan. Selain 3 hal yang kakak sebutkan tadi, berdoa, membaca Alkitab, dan mengikuti ibadah hari Minggu PA. Selain itu, adik-adik juga bisa bersikap baik. Caranya bersikap baik itu seperti apa sih? Bersikap baik itu taat kepada orang tua, enggak ngeyel saat orang tua menasehati kita. Terus kita juga bisa merawat lingkungan, berarti kita setia untuk menjaga alam yang telah Tuhan karuniakan kepada kita. Dan kita juga bisa selalu patuh dan taat kepada guru-guru kita di sekolah. Oh iya adik-adik, hari ini ternyata kita bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Jadi itu adik-adik, kita bisa setia, kita bisa tetap taat mengikuti nasihat dari guru-guru kita di sekolah. Terus adik-adik, kan tadi kakak udah bilang kita harus setia berdoa, membaca Alkitab, dan mengikuti sekolah Minggu. Berarti adik-adik tidak boleh lupa berdoa. Adik-adik harus selalu ingat, oh iya, mau makan berarti harus berdoa dulu, bersyukur. Adik-adik tidak boleh lupa berdoa, nggak boleh malas-malasan baca Alkitab. Adik-adik juga nggak boleh malas-malasan untuk mengikuti ibadah hari Minggu PA, ibadah sekolah Minggu. Adik-adik nggak boleh malas-malasan kayak wah udah ada nih videonya untuk minggu ini di YouTube, tapi mau main game dulu, mau nonton kartun dulu, mau nonton YouTube dulu. Itu adik-adik nggak boleh kayak gitu. Harus tetap setia untuk mengikuti. Karena kenapa? Kalau misalkan adik-adik tidak setia, Tuhan akan sedih jika tahu bahwa adik-adik mulai bermalas-malasan dan tidak setia lagi pada Tuhan. Jadi saat Allah menegur bangsa Israel, bukan berarti Allah membenci bangsa Israel, adik-adik. Sama seperti saat orang tua kita menegur atau guru kita menegur kita. Allah pada saat itu menegur bangsa Israel bukan berarti Allah membenci, tapi Allah justru sayang kepada bangsa Israel dan ingin bangsa Israel kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Allah. Sama seperti itu, orang tua, mama, papa, dan guru-guru kita di sekolah menegur kita yang saat melakukan kesalahan, bukan berarti mama, papa, atau guru-guru di sekolah nggak suka sama kita, benci kita, nggak sayang sama kita. Bukan berarti seperti itu adik-adik. Tapi mereka ingin kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh, anak-anak yang taat kepada Tuhan. Nah, jadi adik-adik harus selalu setia kepada Tuhan, berdoa
rajin berdoa, baca Alkitab, dan ikut ibadah hari Minggu. Setiap hari Minggu pelayan anak. Karena karena Tuhan selalu tahu apa yang kita lakukan. Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Jadi kalau Tuhan tahu kita mulai malas, Tuhan juga akan sedih. Jadi kita harus setia kepada Tuhan setiap saat. Sekian pembelajaran pada hari Minggu ini. Semoga adik-adik sehat selalu, jaga kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan membuat gift box seperti ini. Cantik kan adik-adik? Yuk adik-adik, kita mulai yuk. Yang pertama kita memerlukan alat dan bahan. Ada gunting, ada spidol, terserah adik-adik mau warna apa. Dan yang pastinya ada kertas origami adik-adik. Ini warnanya terserah adik-adik ya. Nah, untuk cara yang pertama, kita ambil kertas origaminya. Nah, kita akan pakai yang warna putihnya nih adik-adik, yang di depan ya. Nah, untuk yang pertama, kita akan lipat menjadi segitiga seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan lipat lagi. Jadi segitiga lagi nih. Jadi lipatnya 2 kali ya adik-adik. Nah, kalau sudah adik-adik, kita akan buat polanya nih adik-adik. Nah, ingat ya, yang seperti ini, yang jadi satu ini di atas, dan yang ada 2 ini, itu yang ada di bawah ya adik-adik. Nah, kita akan buat polanya nih. Nah, adik-adik kalau nggak mau pakai spidol, adik-adik bisa pakai pensil biar bisa dihapus. Nah, yang pertama kita buat seperti ini dulu, garis tengahnya dulu. Nah, kemudian kalau sudah, kita akan buat seperti ini. Nah, yang kedua kita akan buat seperti ini juga nih atasnya. Nah, untuk atasnya yang ininya cuma 1. Nah, ini kita akan buat cantelannya nih adik-adik nih, lingkaran kecil saja. Nah, kemudian di tengahnya dibuat lingkaran kecil lagi nih. Nah, untuk yang di bawahnya, untuk yang di bawah sini, ini kan yang di atas ini kan, yang satu ini kan kita buat seperti ini untuk cantelannya. Nah, untuk yang bawah yang ada dua seperti ini, di bagian bawahnya kita kasih lubang nih. Kita gambar lubang seperti ini. Nih, seperti ini ya adik-adik. Nih. Nah, jadi untuk yang atasnya seperti ini, yang bawahnya seperti ini. Nah, polanya akan seperti ini nih adik-adik ya. Nih, polanya. Untuk lebih jelasnya, nih yang cuma 1 kita akan buat cantolannya. Yang ada 2 ini dibuat seperti ini nih ya. Nih lubangnya untuk nanti lubangnya. Nah, kalau sudah, kita akan gunting nih adik-adik pola yang ininya. Nih. Nah, akan jadi seperti ini nih adik-adik. Hasilnya kalau sudah digunting. Yang ini nanti untuk cantelannya, yang ini nanti untuk lubangnya. Nah, kalau sudah, kita akan buka nih. Nah, kalau sudah seperti ini adik-adik, kita balik seperti ini. Kita akan lipat nih masing-masing seperti ini. Kita lipat ke dalam ya. Empat-empatnya ya. Nah, untuk itu, setelah itu kita akan yang ada cantelannya adik-adik, yang di atas didapatkan seperti ini. Kemudian yang ada lubangnya bisa dimasukkan ke sini adik-adik, ke tengah sini dimasukkan seperti ini ya. Nah, kalau sudah satunya, kita yang satunya lagi. Masukkan lagi.
adik-adik kesulitan, adik-adik bisa minta bantuan mama papa ya. Nah, sudah jadi deh. Nah, adik-adik, sebelum adik-adik lipat seperti ini, di dalamnya adik-adik bisa masukkan permen atau coklat. Adik-adik bisa isi sesuka adik-adik. Nah, setelah itu kalau sudah seperti ini, adik-adik bisa hias deh. Jadinya seperti ini nih adik-adik. Lucu kan adik-adik? Adik-adik bisa tambahkan sesuai dengan kreativitas adik-adik ya. Nah, kalau adik-adik sudah, adik-adik tinggal tulis nih. Nah, kemudian adik-adik tulis di bawahnya darinya ini isi nama adik-adik. Nah, kemudian untuk teman-teman atau saudara atau orang tuanya adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik bisa kasih ini sebagai hadiah adik-adik. Jadi adik-adik jangan lupa berbagi kebaikan dengan sesama ya. Dengan cara memberi adik-adik. Ini bisa adik-adik kasih sebagai tanda sayangnya adik-adik sama teman-teman atau sama orang tua atau sama saudara ya. Nah, adik-adik jangan lupa untuk foto hasil karya adik-adik dengan adik-adik dan kemudian fotonya dikirim ke WA kakak-kakak lain yang adik-adik kenal atau adik-adik bisa kirim ke email PLKPA ya. Jadi jangan lupa ya adik-adik, selamat hari Minggu, selamat berkreasi, Tuhan Yesus memberkati, dadah. Adik-adik, tadi kan kita udah sama-sama baca firman Tuhan, dengerin cerita dari kakak-kakaknya. Nah, kita mau merespon firman Tuhan tadi dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 267, Siapa yang berpegang? Musik! Sayang adik-adik, bahagia. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saatnya kita mau doa syafaat. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapak, dalam rangkaian doa syafaat kali ini, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Berkati dan sertailah Presiden, Bapak Presiden Joko Widodo, dan Wakil, serta semua aparat-aparat lainnya dalam memimpin bangsa kami. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa kami yang sedang dalam wabah corona. Berkatilah para dokter, suster, dan para medis yang sampai saat ini masih terus merawat orang-orang yang terkena wabah ini. Biarlah pandemi ini cepat berlalu dan kami bisa bertemu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk gereja kami, ya Tuhan, GPIB Gloria, dan berkati pelayanannya ya Tuhan, dan berkati pendeta-pendeta kami ya Tuhan, berkati kakak-kakak layan PA ya Tuhan, berkati pelayanan mereka, kesehatan mereka, dan juga kehidupan mereka ya Tuhan, dan berkati jemaat yang terdampak COVID-19 ya Tuhan. Berkati, berilah
kesehatan, kekuatan, dan kesabaran. Ya Tuhan, Tuhan dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini di dalam doa syafaat kami mau berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan dan kesehatan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Mampukan kami anak-anaknya agar selalu dapat menghormati dan menyayangi Mama Papa kami. Ampunkan segala dosa kami yang telah menyakiti hati Mama Bapa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, yang rumah sakit, yang banyak orang-orang sakit, dan walaupun di rumah yang ada duduk-duduk, terus ada virus corona dan belum ada tahu, dan bersin kena bangkunya ada virusnya, dan lindungi keluarga kita. Dengarkan doa kami. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pendidikan ya Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini bertepatan dengan kami merayakan Hari Pendidikan Nasional ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong berkati pendidikan bangsa kami ya Tuhan, agar semakin maju dan semakin mencerdaskan anak bangsa ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk guru-guru kami di sekolah ya Tuhan, berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan semangat, agar terus semangat dan selalu kuat dalam mengajar kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga adik-adik yang ada dalam masa pembelajaran mereka ya Tuhan, berkati terus mereka, bimbing mereka agar mereka dapat belajar dengan giat dan menjadi penerus bangsa ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah berdoa ya Tuhan, kami juga sudah menjalankan ibadah dari awal hingga sekarang ya Tuhan. Tolong Tuhan, doa syafaat yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Oke adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Adik-adik bisa mempersiapkan persembahan dan nanti bisa dititipkan ke papa mama. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah memberikan persembahan. Saatnya kita mendoakan persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini Engkau berkati agar berguna bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Ya adik-adik, gak kerasa ibadah kita sudah hampir selesai. Nah sebelum itu mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 345, Oh Berkati Kami. Musik! Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Adik-adik, kita mau menutup ibadah kita. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus sudah memberkati kami dari ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan berkati apapun yang sudah firman yang kami dengar, kami bisa dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bisa menjadi anak Tuhan yang selalu setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami dan Tuhan berkati kami dalam seminggu ke depan agar Tuhan selalu jaga kami, berikan kesehatan selalu bersama keluarga kami dan biarlah pendidikan kami sukses dan kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, Bapak terima kasih. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa lakukan firman Tuhannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.